Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Jangan tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dan tertulis dalam Konvensi HKBP tahun 1996. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menekankan Allah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berajaskan Pancasila dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita Panglima Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dan dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dan firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 15. Kita membacanya secara bergantian. Darius orang Media menerima pemerintah ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 orang pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepala mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekatkanlah hidup tuanku." Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah sesuatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukakanlah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa." Jawab raja, "Perkara itu telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Ayat 15 kita sama-sama membacanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara tahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, yang sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah warta jemaat gereja kita hari ini Minggu tanggal 8 November 2020, Minggu ke-22 Trinitatis. Topik Minggu, Parsiadoton ala Kristen di politik, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. A. Ibadah Raya Gotilem HKBP Sukajadi. Pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, kita melaksanakan ibadah raya melalui pengumpulan amplop di setiap ibadah minggu. Persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2. Amplop ibadah raya Gotilan kita sampaikan pada ibadah minggu ini setelah khotbah. Dan acara ibadah raya Gotilan diatur tersendiri. B. Ibadah minggu dan pertanyaan web. Gereja kita melaksanakan ibadah secara daring diperuntukkan bagi seluruh jemaat di Facebook AKBP Sukajadi dan kanal YouTube gereja kita. Begitu juga dengan ibadah pertanyaan untuk persembahan ibadah minggu dan pertanyaan yang kita laksanakan di rumah. Jemaat dapat menyerahkan ke gereja kita secara langsung atau melalui sintua web masing-masing. C. Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 15 November 2020, gereja kita melaksanakan pelayanan baptisan kudus dengan protokol kesehatan ketat dalam ibadah minggu pagi minggu 2 dan ibadah minggu siang. Bagi orang tua anak yang akan menerima baptisan kudus tersebut agar menghadiri ibadah perbekalan pada hari Selasa tanggal 1 sampai WEK 9, Rabu tanggal 11 untuk WEK 10 sampai WEK 19. Pukul 15.00 WIB di konsistori gereja kita hanya orang tua membawa surat keterangan dari sintua WEK dan 1 lembar fotokopi akte nikah dari gereja bagi anak pertama. Diharapkan membawa Bibel dan buku MD. D. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari ini Sabtu 10 November 2020 satu orang putra bagi keluarga Bapak Hutagalu, Ibu Boru Sihomi, alamat Jalan Kemiri Bawah, nomor 5 WEK 19. 2. Senin tanggal 2 November 2020 satu orang putra bagi keluarga Bapak Pipin, Ibu Devi Borobultom, alamat Jalan Tuanku Tanusai WEK 6. E. Rapat program dan anggaran Dewan. Diberitahukan kepada seluruh full timer Dewan dan Parhalado para tahun di gereja HKBP Sukajadi untuk menghadiri rapat program anggaran tahun 2021 pada hari Kamis 12 November 2020 bertempat di gereja kita. F. 1. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan nikah Yoshed Pasaputra Simanukali, putra dari Bapak Marjan Simanukali, Ibu Sonak Rekpi Borusiokan, alamat Jalan Dakota WEK 6, Jemaat AKBP Sukajadi Resort Sukajadi. Dengan mempelai perempuan Marta Oktaria Borusiahan, putri dari Bapak Maringan Siahan, Ibu Eli Serosita Purba, alamat Rumnas Pekan Heran, Pematang Rebak, Jemaat AKBP Rengat. Pemberkatan nikah pada hari Senin tanggal 16 November 2020
di Gereja Sukajadi, Resort Sukajadi, Distrik 22 Riau. G. Jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah dari gereja kita keluarga Bapak Maludin Sindaga, M. Boru Manula, alamat Jalan Sukakarya Gang Dewi Guna, WEK 13 ke Gereja HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali. H. Jemaat meninggal dunia. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 6 November 2020 Ibu Tamina Rosida Boru Purba, Opung Alpon Boru, tutup umur 68 tahun, alamat Jalan Garuda 2 nomor 18, WEK 9. Gereja kita akan mengadakan ibadah di rumah duka masuk pukul jam 9 paswib, dipimpin oleh Guru Juliaman Manurun. Ralat. Persembahan botilan nomor 326, nomor seri 0439, bertulis 10.000 seharga 100.000. Demikianlah warta gereja. Salam, Tuhan memberkati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang sampai saat ini masih memberikan napas kehidupan bagi kita, dan kepada Yesus Kristus Raja Gereja, sebab atas karunia-Nya kita dapat bersekutu di tengah-tengah gereja ini, dan kepada Roh Kudus yang mempersekutukan kita dalam ibadah raya Kutilon yang saat ini akan kita laksanakan. Kebaktian panen raya adalah amanat Tuhan kita kepada bangsa Israel yang sebelum mereka memasuki tanah perjanjian Kanaan. Dalam pesan tersebut Allah berkata bahwa setiap hasil yang kita kerjakan, termasuk hasil menabur dan menuai di ladang, haruslah kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab tanah itu adalah milik Tuhan. Semua pesan yang Tuhan berikan layaklah kita laksanakan dengan sukacita. Itu sebabnya pada saat ini kita berkumpul untuk mengangkat puji syukur kepada Tuhan, sebab dalam 1 tahun ini berkat-Nya tetap menyertai kita. Dengan cara yang berbeda, sekalipun kita tidak dapat melaksanakan pesta sukacita, namun melalui ibadah raya ini, semangat sukacita dan makna yang terkandung dalam Kutilon kiranya tidak akan pudar. Sebab perayaan ini adalah bentuk sukacita kepada Tuhan yang kita berikan melalui persembahan ibadah raya Kutilon. Kita tidak dapat tutup mata, secara khusus tahun 2020 ini perjuangan kehidupan kita semakin sulit. Ketika kita terjadi pada saat ini, banyak dari tengah-tengah kita yang hidup dan kekhawatiran. Secara logika mungkin kita berpikir apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, sedang kebutuhan kita semakin meningkat. Tetapi janji Allah itu teguh. Setiap Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanmu dan air minummu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Janji Allah ini yang mendasari kita gereja HKBP Sukajadi yang kita cintai ini untuk tetap menjalankan ibadah raya Kotilon sekalipun dalam kehidupan yang semakin sulit. Dalam ibadah ini kami meminta kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih agar kiranya melipat tangan dalam doa serta permohonan kita agar janji yang Allah firmankan ini digenapi. Semoga kehidupan kita semakin membaik, roda perekonomian semakin pulih, sakit penyakit hilang dari lingkungan kita, terlebih pandemi yang terjadi saat ini. Sebab tidak ada yang mustahil. Maka dalam kerendahan hati kami panitia pelaksana ibadah raya Kotilon HKBP Sukajadi tahun 2020 meminta kepada kita yang hadir saat ini, mari dalam bersatu hati satukan permohonan dalam pujian dan doa. Badai ini pasti berlalu. Karena itu dalam kepastian akan janji Tuhan, mari memberikan lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan selepas khotbah. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, tidak lupa kami juga memberitahukan pada minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan 4 kali, 3 kantong sebelum khotbah atau sesudah warta ini, yaitu persembahan 1A, 1B, dan 2 yang kita kumpulkan ke depan. Dan selepas khotbah kita akan diajak untuk mengenang janji Tuhan melalui acara Kotilon. Saat itulah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan melalui amplop yang sudah kita terima saat ini. Kami juga menghimbau kepada kita semua agar kita menuliskan nama, alamat, dan keterangan lainnya pada amplop yang kita terima. Kami juga meminta agar pada saat pengumpulan persembahan ke depan, baik sebelum khotbah dan sesudahnya, kita tetap menjaga jarak demi kepentingan kita bersama. Akhir kata, kami panitia pelaksana ibadah raya Kotilon HKBP Sukajadi tahun 2020 mengutip syair Christian Father dalam buku Eden nomor 490, ditolong do napogus namasak hain tungunan beho bobos di pambainan naik dengan ujung naik. Dalam bahasa Indonesia, ia menolong orang lemah yang hatinya telah hancur. Janganlah ragu akan seluruh rencananya, indah pada waktunya. Horas, selamat hari Minggu di dasar lunak.
yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan itu benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus mempunyai hubungan yang erat dengan Timotius. Paulus menganggap Timotius adalah anak rohaninya. Paulus selalu membimbing Timotius di dalam pelayanannya agar dia dewasa imannya, agar dia semakin baik di dalam melayani dan semakin menuju kesempurnaan di dalam pelayanannya. Setelah Paulus meninggalkan Efesus, maka Timotiuslah yang meneruskan pelayanannya di Efesus. Usia Timotius pada saat itu diperkirakan 20 sampai 23 tahun. Dan masih terbilang masih muda jika dia harus menjadi pemimpin di gereja Efesus. Banyak persoalan yang ada di jemaat Efesus. Perselisihan antara Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi yang mengatakan bahwa melalui Taurat, menekankan Taurat dalam kekristenannya. Ada lagi guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan kehendak Kristus. Dan Timotius juga menjumpai hidup jemaat yang tidak kudus dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dalam masa mudanya Timotius harus berhadapan dengan masalah-masalah tersebut. Dan ada juga hambatan masalah dari diri Timotius sendiri. Dia masih muda dan belum banyak mengalami bagaimana cara memimpin jemaat. Dan Timotius juga mengalami permasalahan dalam kesehatannya. Kalau kita baca 1 Timotius 5 ayat 23 dikatakan bahwa Timotius mempunyai masalah dalam pencernaan dan dia sering lemah. Timotius merasa tidak mampu menjalankan atau memimpin jemaat di tengah-tengah gereja Efesus. Dan untuk itulah Paulus selalu menyemangati, Paulus selalu membimbing Timotius agar dia kuat dan semangat di dalam pelayanannya. Dalam nas ini Paulus menasihati supaya dia berdoa. Paulus menekankan di dalam
pelayanannya agar Timoteus selalu berdoa. Pentingnya berdoa di dalam pelayanannya. Di dalam doa, Paulus mengatakan ada hubungan kita dengan Tuhan. Ada permohonan kita. Puji-pujian. Diri kita kepada Tuhan. Di dalam doa ada pertumbuhan iman, di mana jikalau permohonan kita didengarkan oleh Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Namun jikalau permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka kita akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita akan mengatakan bahwa itulah yang terjadi, yang Tuhan rencanakan. Itu kedewasaan iman, bersyukur, mengucapkan terima kasih ketika Tuhan mengabulkan doa kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan jika permohonan kita ditunda atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Naikkanlah permohonan, berdoalah kepada Tuhan. Pertama-tama berdoalah kepada Tuhan. Kata pertama-tama di sini Bapak Ibu adalah doalah yang harus kita dahulukan dalam hidup kita. Orai labora, berdoa dan bekerja. Sebelum memulai sesuatu, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mohon bimbingan dan arahan Tuhan. Bangun tidur, kita awali dengan berdoa. Segala aktivitas kita, apapun rencana kita, dikatakan pertama-tama berdoalah kepada Tuhan. Jikalau kita hendak membuka bisnis yang baru, memulai pekerjaan yang baru, Tuhan berkata, pertama-tama berdoalah kepada Tuhan. Jika anak kita sendiri memulai hendak memasuki pendidikan, menuju di mana kita akan melanjutkan pendidikan kita, Tuhan mengatakan, berdoalah dahulu kepada Tuhan. Jika kita hendak merencanakan pernikahan atau pernikahan anak kita, mengulahkan adat, Paulus mengatakan, pertama-tama berdoalah kepada Tuhan. Jika kita mau melakukan perjalanan, dikatakan pertama-tama berdoalah kepada Tuhan. Jika kita hendak melakukan program kerja di pekerjaan ataupun di tengah-tengah gereja, dikatakan pertama-tama berdoalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan pikiran, jangan menyepelekan doa. Dengan berdoa artinya kita mengundang Allah untuk turut serta dalam segala rencana di dalam hidup kita. Saudara-saudara, itulah nasihat Paulus kepada Timoteus. Berdoalah untuk para raja-raja. Berdoalah untuk
pembesar-pembesar, raja-raja pembesar-pembesar dalam arti pemerintah, dalam arti pemimpin, berdoa syafaat untuk orang lain. Mari kita mengkoreksi doa kita. Doa yang kita lakukan yang sering adalah doa menyangkut diri kita sendiri. Doa yang menyangkut kepentingan diri kita sendiri. Ada satu ilustrasi. Ada sebuah kapal yang sedang diterjang oleh badai. Semua penumpang kapal itu mereka sudah takut, mereka sudah cemas. Dan masing-masing penumpang kapal itu berdoa meminta kelepasan atau meminta keselamatan dirinya sendiri. Selamatkanlah keluarga kami, selamatkan kami, selamatkan anakku ini. Akan tetapi ada seorang yang berdoa. Dia berdoa, Tuhan, berikanlah kekuatan kepada nahkoda kapal ini. Berikanlah kepintaran hikmat kepada nahkoda kapal ini, agar nahkoda kapal ini dapat mengemudikan kapal ini di tengah-tengah badai dan gelombang yang sedang terjadi. Dia tidak mendoakan dirinya, dia mendoakan nahkoda kapal itu. Hal ini juga sering terjadi di dalam hidup kita. Kita berdoa untuk diri kita sendiri dan lupa pada orang lain. Padahal orang lain itu berperan, berhubungan dengan kita. Itulah yang diingatkan oleh Paulus. Doakan para pemimpin, pembesar, para raja-raja. Untuk mendoakan pemerintah, mendoakan para raja-raja. Ayatnya dalam ayat 2, agar dan tenteram dan segala kesalehan dan kehormatan. Jadi doakan para pemimpin, para pemerintah, agar kita dapat hidup tenang, agar kita dapat tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dalam Yeremia 29 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Meskipun bangsa Israel berada di Babel, tapi Tuhan mengatakan, usahakan kesejahteraan kota itu. Dukunglah program atau apapun yang ada di kota itu. Dan nasihat Paulus ini hendak mengatakan kepada kita agar kita tidak egois. Kita sering lupa bahwa kita berada dalam satu kapal yang sama. Jika orang lain terganggu, maka kita juga akan terganggu. Jika orang gagal panen, maka itu juga akan berpengaruh kepada kita. Jika satu, maka itu juga akan berpengaruh kepada kita. Saudara-saudara, topik minggu kita mengatakan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Parsido foto mihala Kristen di tengah-tengah politik. Banyak orang yang alergi kepada politik. Banyak orang yang berasumsi negatif kepada politik. Tetapi kita diingatkan parsido do kita amangan di dunia perpolitikan.
kita tidak bisa lepas. Kita punya tanggung jawab dalam kehidupan politik. Apa tanggung jawab kita? Melalui nas ini dikatakan bahwa kita tidak bisa terlepas dari negara. Karena negara itu dikatakan adalah untuk menciptakan keteraturan, untuk menciptakan kesejahteraan umum. Karena itu tanggung jawab kita orang Kristen dalam politik adalah mendoakan mereka, menaati peraturan, mendukungnya. Jangan menjadi Kristen yang anti pemerintah, tetapi menjadi Kristen yang mendoakan dan menuruti peraturan pemerintah. Terlebih pemerintah kita berencana akan mengadakan pilkada jika tidak ada halangan pada bulan Desember ini. Mari kita pakai suara kita dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang menerima sesuatu di jalur sesi A, di jalur sesi B, di jalur sesi C. Alai hidup di mana? Roha makinan roha. Ada muse di jalur sesi A, di jalur sesi B, di jalur sesi C. Asa adi menang. Bari tusuk mata lusa. Ada muse tak peduli golput. Jadi itu adalah bagian tanggung jawab kita di dalam kehidupan politik dalam negara ini. Seperti yang kita baca tadi, bahwa pemerintah itu adalah alat Tuhan, ula-ula di debata, mabahin akan nalinggan di tengah-tengah kita. Dan mari kita hubungkan nats ini dengan pesta gotilon kita pada saat ini, ibadah gotilon kita pada saat ini, tanggung jawab kita kepada pemerintah dan politik. Demikian juga orang Kristen diingatkan dalam pesta gotilon ini, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita adalah orang Kristen, kita adalah yang dipakai oleh Tuhan untuk mencukupkan yang perlu dalam kerajaan Allah. Dalam membangun gereja, Tuhan tidak menurunkan gereja langsung. Boleh Tuhan menurunkan gereja langsung, tetapi Tuhan memakai orang-orang percaya untuk mencukupkan yang perlu di dalam pembangunan gereja. Dan gereja ini langsung dipakai Tuhan, sian banua bijak. Alai kita juga dipakai Tuhan orang-orang percaya untuk apa yang perlu di tengah-tengah gereja, dalam mencukupkan apa yang perlu di tengah-tengah pewartaan kerajaan Allah di dunia ini. Orang Kristenlah yang dipakai oleh Tuhan. Karena mau di pesta gotilon kasadarion. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di keluarga, bertanggung jawab di negara, bertanggung jawab di tengah-tengah gereja. Dan pesta gotilon ini adalah ucapan syukur kita atas berkat Allah dalam hidup kita. Ini adalah bagian tanggung jawab iman kita. Tanggung jawab iman kita. Kita merespon, menjawab berkat-berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman kami dengar pada saat ini. Terpujilah namamu,
Jadikan kami Tuhan menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami bawakan saat ini jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Jemaat-Mu yang sakit, berikan kekuatan dan sembuhkan penyakit mereka. Jemaat-Mu yang pindah, berkati mereka dalam persekutuan mereka yang baru, agar mereka juga Tuhan menjadi jemaat yang baik, jemaat yang tunduk akan segala perintah-Mu. Demikian juga Tuhan, yang telah Engkau karuniakan kepada mereka anak. Tuhanlah yang senantiasa memberkati keluarga mereka, sehingga mereka akan anak-anak mereka di dalam bimbingan dan di dalam kehendak Tuhan. Kami bawakan segala program gereja-Mu, agar Tuhanlah yang berkenan mencukupkan apa yang perlu dalam segala program gereja-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita lanjutkan kebaktian kita dengan kebaktian Raya Gotilon yang ada pada kita. Jemaat yang terkasih, kita hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahan dari seluruh berkat yang kita terima selama 1 tahun ini. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 23. Hari raya menuai haruslah engkau pelihara, yakni penuaian dari hasil yang engkau kerjakan, juga hasil yang engkau tabur di ladang. Demikian juga hari raya mengumpulkan hasil tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu, juga dari hasil ladangmu,
yang terbaik dari buah bungaran hasil tanganmu, juga dari hasil ladangmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Lalu beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 26. Haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam Maleakhi 3. Bawalah seluruh persembahanmu, persepuluhan rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ketika kita telah melakukan semua hal itu, inilah firman Tuhan. Keluaran 23 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Demikian juga firman Tuhan dalam Ulangan 26. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami Maha Pemurah dan Pengasih dalam penuh sukacita, kami jemaat-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk melakukan seperti yang Tuhan firmankan dalam hukum-Mu. Di rumah-Mu ini, di mana nama-Mu kami angkat dan puji, kami mengingat masa penuaian yang telah Engkau tetapkan menjadi pemujian bagi-Mu. Maka terimalah seluruh persembahan kami yang kami berikan dari seluruh berkat yang telah Engkau berikan. Maka seperti janji-Mu, kiranya tingkap-tingkap langit terbuka bagi mereka ke dalam bait-Mu. Semoga sukacita nyata dalam hidup kami, sebagaimana sukacita di tengah-tengah jemaat dan melimpah sampai ke sekeliling kami.
Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita ke depan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku bawa Tuhan, persembahan syukurku bagimu ya Tuhan. Walau sangat sedikit Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan hati kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang, di pekarangan, dan dimanapun. Kami bergembira memberikan sebagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami, dan janganlah memperhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk merubah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami, bukalah hati kami dengan roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang yang miskin, dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah, dan gerakkanlah hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang yang kaya dan orang yang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang kekurangan. Itulah firman-Mu di dalam hati kami. Itulah kehidupan kami. Peringatkan kami tentang akhir hidup, supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tetapi bimbinglah kami, supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur, dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang yang jahat semakin kurang, dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia fana ini ke dalam hidup yang kekal yang Tuhan sediakan di sisi-Mu, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.